Halo, terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini, channel Sahrul Semiring. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dengan subscribe, like, comment, and share video-videonya. Karena video-video di channel ini akan menambah ilmu teman-teman semuanya. Skuy, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sahrul Semiring dengan NIM C1F018050 dari kelas R006 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu sumber hukum Islam? Apa saja jenis dan definisi sumber hukum Islam? Apa fungsi mukjizat dan peran Al-Quran? Yang pertama, apa itu sumber hukum Islam? Pengertian sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber hukum utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istihab, istihsun, maslahat, mursalah, qiyas, dan uruf. Apa saja jenis dan definisi sumber hukum Islam? Penentuan sebuah hukum baik halal, mubah, makruh, dan haram tentu bukan perkara penentuan asal-asalan. Semua didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan memang menjadi acuan agama rahmatan lil alamin. Setidaknya ada 4 sumber hukum Islam yang mesti kita ketahui, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang mulia. Ini berisi kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber hukum utama hukum Islam. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis menurut istilah atau syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan atau perbuatan atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang ketiga yaitu ijma. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu secara istilah. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Yang keempat yaitu qiyas. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Qiyas menurut istilah usul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara dua masalah itu. Yang ketiga, apa fungsi mukjizat dan Al-Quran? Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang menjadi fungsi sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga yaitu sebagai obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat yaitu nasihat. Dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran nasihat-nasihat peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Yang kedua yaitu mukjizat. Al-Quran mempunyai mukjizat, diantaranya terjaga keasliannya hingga hari kiamat.
Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah benar-benar mazhab yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada zamannya, yang beliau sampaikan kepada penduduk Jazirah Arab, atau terjaga keorisinalitasannya. Tidak ada yang bisa membuat ayat serupa dengan Al-Quran. Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24 yang menerangkan bahwa Allah menantang orang-orang yang bersastra tinggi untuk membuat surat semisal Al-Quran, maka tidak mampu melakukan itu. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap orang-orang Arab. Kala itu Al-Quran turun di tengah-tengah orang-orang kafir yang berbuat kerusakan. Namun Al-Quran dapat membuat hati mereka menuju kebenaran dan menjadi bersih dari kejahiliahan. Bagi orang-orang yang beriman yang membawakan Al-Quran kepada pendidikan, sehingga membuat hati para sahabat menjadi jiwa-jiwa yang suci, yang punya revolusi mental yang kuat dalam sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.